Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mengawali hari kita pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi pendengar dimanapun kita berada dan bagi jemaat Sion Altar yang saya kasihi, saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Di pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu maju saja. Kenapa sih kita harus maju saja? Alasan apa yang membuat kita harus maju saja? Yaitu alasan bagaimana kehidupan kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus agar kehidupan kita layak di hadapannya. Kita harus terus maju. Karena apa? Karena kehidupan ini adalah
sementara. Kehidupan yang kekal adalah di surga, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jangan sampai kerajinan kita dalam kita mengiring Yesus, dalam kita mengikut Yesus, dalam kita menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus, kita kendor, kita mulai loyo. Namun biarlah roh kita semakin hari semakin menyala untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Banyak orang pada awal mula mereka mengenal Tuhan, atau pada awal mula mereka melayani Tuhan, begitu antusias, begitu menggebu-gebu, begitu semangat. Namun lambat laun semangat itu mulai turun. Lambat laun semangat itu mulai pudar, mulai kendor. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi luntur, Bapak Ibu Saudara Tuhan, dalam kita mengiring Yesus. Berbagai alasan dipakai untuk menolak pelayanan, bahkan untuk tidak hadir dalam gereja, dalam bergereja. Padahal Tuhan memberikan waktu 7 hari, kita untuk meluangkan 1 hari saja. Kadang kita menolak. Kadang kita mulai tidak seperti dulu waktu saya mengenal Tuhan. Komitmen awal mulai menjadi berkurang, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Bahkan sudah dilupakan. Itu karena roh iblis atau setan ingin membuat kita tidak mengenal Tuhan. Ingin membuat kita jauh dari Tuhan. Paulus adalah salah satu teladan dalam komitmen untuk melayani Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Untuk itu Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saat kita semakin hari semakin giat mengiring Tuhan, tidak akan sia-sia, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Walaupun kata orang tahun ini 2023 adalah masa-masa yang sulit, namun saat kita mau mendekat kepada Tuhan, saat kita mau mencari hadirat Tuhan, saat kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu apapun, dalam mimbar, di bawah mimbar, walaupun sekalipun kita tidak punya talenta di dalam mimbar, di atas mimbar ataupun di bawah, namun kehidupan kita lah yang menjadi mimbar kehidupan orang Kristen, yaitu bagaimana tingkah laku kita supaya mencerminkan kasih Allah. Paulus pernah mengingatkan melalui suratnya kepada Agripus, dia masih muda dan dipercaya memimpin umat, supaya pelayanan yang diterima dalam Tuhan dijalankan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Paulus ini merupakan teladan yang sangat baik. Namun Bapak Ibu Saudara Tuhan, demikian juga kita diingatkan agar apapun pelayanan yang kita kerjakan, yang diberikan Tuhan kepada kita, hendaknya kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tanpa komitmen yang kuat, tanpa kita memiliki rasa untuk bersyukur kepada Tuhan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Itu sangat sulit bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bertahan menjadi orang Kristen di akhir zaman ini. Apalagi jika kita diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir. Kita pasti sibuk dengan segala urusan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Iblis selalu mencoba kita untuk kita jauh dari Tuhan. Pekerjaan dan karir itu boleh, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya tidak melarang, itu bagus. Namun jangan sampai kita lupa akan jam-jam ibadah, lupa akan persekutuan kita dengan Tuhan, lupa akan pelayanan kita. Biarlah kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita semakin giat dalam melayani Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia. Di dalam Amsal 19 ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Maka dari itu kita seharus semakin hari semakin giat mengiring Tuhan. Iblis itu hal yang paling
iblis bikin di dalam pikiran kita, di dalam hati kita adalah melalui pekerjaan, melalui karir, melalui usaha. Kadang iblis membuat kita semakin sibuk, bahkan lupa untuk kita melayani Tuhan, untuk kita beribadah. Marilah jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sudut pandang atau kita memiliki hati yang mendua. Di dalam Matius 6 ayat ke-19 sampai 24 itu dikatakan perikopnya tentang hal mengumpulkan harta. Di dalam ayat yang ke-24 itu sangat jelas. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tidak mau mengenal Tuhan adalah kekayaan kita. Biarlah kekayaan kita, harta kita itu tidak menjadi batu sandungan ataupun tidak menjadi penghalang untuk kita semakin hari semakin giat mengenal Tuhan. Di dalam Alkitab juga contoh-contohnya adalah yang taat kepada suara Tuhan, kepada perintah Tuhan. Contoh-contoh yang taat yaitu adalah Nuh. Nuh taat pada zaman itu. Dalam Kejadian 6 ayat ke-9 sampai 22, dia taat untuk membangun bahtera. Sampai dikira mungkin pada zaman itu ya, dikira seperti orang gila. Ada juga Filipus taat dengar-dengaran. Padahal dia malam-malam dia disuruh pergi ke tempat yang sunyi, jalan yang sepi untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan kepada sida-sida. Dan oleh kepekaan atau ketaatan Filipus, sida-sida itu boleh mengenal Tuhan. Hidup ini ada kalanya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita down, kita bosan. Namun biarlah kita semakin hari semakin mau terus rindu mengenal Tuhan. Saya tutup di dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jika kita dekat dengan Tuhan, jika kita tetap melayani Tuhan, jika kita semakin hari semakin rindu mengenal Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tuhan akan memegang kendali kehidupan kita. Terima kasih, saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah kami semakin hari semakin rindu melayani-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin giat untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami agar hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik di lingkungan kami, di pekerjaan kami, di gereja kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami memulai sepanjang hari dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat